terpanjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi pujian-pujian dari atas. Dan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu ada mujizat bersama dengan Kau Tuhan. Katakan sekali lagi dengan pelan-pelan, dengan segenap hatimu, bahwa ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami sore hari ini, Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, remaja di Getsemani, Bapa. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk menjumpai Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari Tuhan, setiap apa yang kami alami Tuhan, Kau yang terlebih tahu Tuhan. Segala beban pikiran, segala beban hati kami Tuhan. Keinginan, kerinduan kami Tuhan, Kau yang terlebih tahu Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, walaupun di masa-masa seperti saat ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau yang tetap menggandeng tangan kami Tuhan. Seperti pujian yang kami pujikan ini Tuhan, bahwa ada mujizat Tuhan dalam kami bersyukur Tuhan. Ajar mulut kami Tuhan, ajar hati kami untuk selalu mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut Tuhan. Dan kami percaya saat iman kami tetap teguh di dalam Engkau Bapa, Engkau mengadakan mujizat-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan, mari Bapa, biarlah kiranya Engkau hadir atas tempat ini Tuhan. Hadir atas setiap beberapa menit ke depan ini Tuhan, saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, saat kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang ambil alih Bapa. Kami manusia, kami tidak dapat berbuat apapun Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu. Kami percaya pribadi-Mu sendiri Tuhan yang membuat kami boleh mengerti, yang membuat kami Tuhan boleh mengetahui apa yang menjadi mau-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Juga teman-teman kami yang mungkin akan bergabung Tuhan, maupun mereka yang tidak bisa bergabung malam hari ini Bapa. Mari Tuhan, mari Bapa. Biarlah kiranya Engkau mau tolong mereka. Engkau juga jamah mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kesulitan, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, keraguan mereka Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang jamah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mewaspadai setiap kuasa pekerjaan yang bukan berasal daripada Engkau, yang mencoba mengganggu ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dalam bentuk apapun Tuhan yang membuat kami tidak bisa fokus, juga dengan sinyal Tuhan, mari Tuhan biarlah kiranya Engkau yang lancarkan semuanya, dan kami panggil nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan atas tempat ini, atas setiap ruangan yang kami pakai Tuhan masing-masing, baik kami yang ada di rumah, baik kami yang ada dimanapun Tuhan, Kau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan acara kami, ibadah kami malam hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekali lagi shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom. Shalom Shalom. kalian. Shalom Chris. Shalom Yemi. Shalom Edelin. Isya. Yosh. Shalom. Shalom. Hari ini kita santai aja. Saya ingin bagi sedikit tema kita pada malam hari ini. Temanya tentang persembahan. Nah, kira-kira kalau persembahan, apa yang terlintas di benak kalian? Bisa kasih tahu nggak? Persembahan apa ini? Saat kalian dengar kata persembahan dalam konteks gereja, apa yang ada di pikiran kalian langsung terbersit? Seret gitu. Yemi? Yem? Apa Yem? Ya, persembahan sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Sesuatu yang diberikan pada Tuhan. Oke. Terus kalau Delin apa itu, Delin? Kira-kira ini langsung begitu bilang persembahan dalam konteks kita ngomong dalam bahasa apa ya, rohaninya lah. Yang terlintas di benaknya Delin apa langsung? Yang terlintas langsung kalau berhubungan sama gereja, persembahan adalah kolekte. Ya, masuk. Begitu saya juga ya. Kalau misalkan dibilang, oke, konteksnya persembahan, langsung yang terbersit itu adalah kolekte. Karena memang dari awal kita pas mau kolektor itu ya, mereka pasti bilangnya, oke, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, jadi begitu apa ya, enggak tahu sedikit banyak atau gimana, begitu kita dengar kata persembahan itu identik dengan waktunya kolektor. Saya pun juga seperti itu. Enggak tahu kalau yang lain ada ini enggak? Ada yang lain enggak? Kalau tadi Yemi bilang sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, itu konteks luasnya ya. Nggak tahu sesuatunya itu apa. Tapi kira-kira ada yang langsung terbersit, misalkan persembahan itu sesuatu yang lain selain kolektor gitu nggak? Ada nggak? Yang beda dengan kita berdua, antara Edelin sama saya mungkin? Atau jangan-jangan idem semua? Oke. Bentar ya, kita buka dulu di satu ayat. Idem ya? Oke. Kita coba dulu buka di satu ayat.
Di Matius 22 ayat 37. Hari ini Adeline deh bantu saya baca ya. Bisa, Lin? Bentar. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Kita sering dengar ya ayat ini ya. Di sini katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi dari hati kita tuh bisa jadi persembahan. Kita kasih ke Tuhan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, jiwa juga bisa, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan mau everything. Dalam tanda kutip ya, Tuhan mau semua dari kita. Itu bisa jadi persembahan. Kalau memang tadi dibilang kolekte iya, itu juga bisa jadi satu persembahan ya. Karena itu salah satu yang dari kita. Kalau misalkan kita sekolah, kita dapat uang jajan, kita kasih kolekte, kita menyisihkan sebagian uang jajan kita. Atau kalau misalkan kayak orang tua kalian, atau misalkan kalian yang udah bekerja, kalian cari uang, kemudian kalian sisihkan itu. Tapi itu sebagian kecil, karena kolekte sendiri untuk pekerjaan Tuhan bisa berlangsung di tempat itu. Tapi yang Tuhan benar-benar mau dalam hidup kita itu sebenarnya adalah persembahan hatimu. Di sini dikatakan kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi apapun yang kita perbuat itu bisa kita buat untuk mengasihi Tuhan. Dari segi hati ya. Katakan dari segi hati. Misalkan kita yang lagi jatuh cinta nih ya, katakanlah. Nah, apakah kalau misalkan lagi jatuh cinta atau lagi seneng sama orang, lagi gandrung sama artis, itu hatinya leket ke sana atau lebih cepat ke Tuhan? BTS, Nah, BTS. BTS itu ya. Saya juga kurang terlalu mengikuti BTS karena saya juga nggak seberapa seneng Korea. Cuman yang saya heran, begitu McD mengeluarkan menu BTS larisnya luar biasa. Padahal isinya yo podo wae. Kalau saya boleh bilang isinya kan sama aja kecuali Merchandise-nya dong. Sampai kotaknya itu dijual harga berapa itu di online. Saya sampai bingung. Wow. Segitunya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan buat kita, tanda tanya besar, untuk hati kita ini, seberapa banyak porsinya dari 1 sampai 100, 1% sampai 100%, itu buat Tuhan. Seberapa banyak? Atau hati kita dibuat untuk yang lain, katakan untuk pacaran, untuk yayang kita yang mungkin masih belum married gitu ya. Atau misalkan untuk idola kita bagi yang belum punya pacar. Atau misalkan untuk pekerjaan kita bagi kita yang kerja. Itu melebihi dari persentase kita kasih hati kita buat Tuhan. Contoh, saat di gereja nih. Apalagi sekarang ibadahnya ibadah streaming ya. Begitu ibadah streaming, ding, ada chat masuk. Nah, berat yang mana ini? Berat yang mana? Jujur ya. Jujur kadang-kadang berat di yang lain. Apalagi kita secara online. Mungkin kalau kita secara tatap muka di gereja, mungkin kita masih bisa matiin handphonenya kan. Kan dari gereja udah ada tulisan gede-gede itu kan di layar. Tolong nonaktifkan HP, matikan handphonenya. Nah, itu mungkin kita masih bisa matiin atau gimana. Tapi waktu kita secara online, kita streaming, kita daring kayak gini, orang nggak lihat, pendeta nggak lihat, Umayub nggak lihat, siapapun nggak lihat kalian. Mungkin orang tua kalian lihat. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalian bisa fokus atau kalian melakukan yang lain? Itu termasuk di situ ya. Jadi persentasenya seberapa besar? Itu bisa dilihat dari
Situ. Nah, kita koreksi masing-masing yuk. Sebagian besar. Karena lewat online ini mau nggak mau kita pasti jujur. Jujurnya gimana? Kita nggak, maksudnya kita nggak tertekan dengan kondisi di sekitar yang mengharuskan, kamu kalau di gereja harus duduk diam, kamu harus tenang, tidak boleh pegang HP dan lain-lain. Tapi saat kita online daring, itu semua tergantung dari niat hati. Jadi di situ kelihatan sekali nanti. Kalian waktu online, apa yang kalian lakukan, itu kelihatan. Dari situ kelihatan. Oke? Jadi itu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi persembahan nggak cuma melulu kolektor, tapi juga hati dan juga semuanya. Kalau kalian punya talenta apa, kalian punya talenta nyanyi, kalian punya talenta nari, kalian punya talenta baca firman, atau misalkan kalian punya talenta mendengarkan teman kalian yang lagi curhat, itu termasuk talenta juga sih. Dan itu sangat berarti untuk orang yang lagi depresi, punya masalah. Itu sangat berarti banget. Nah, jadi semua talenta itu kalian bisa gunakan untuk kalian persembahkan ke Tuhan. Bukan berarti kalian persembahkan ke Tuhan dan terus itu, Tuhan, ini talentaku, aku nyanyi buat Tuhan, bla bla bla. Tapi juga untuk sesama. Karena begitu sesamamu merasa itu adalah, merasa apa ya istilahnya, ada yang sesuatu yang terlepas beban dari pikirannya dia, dan dia bisa memuliakan Tuhan, itu termasuk persembahan yang kalian berikan untuk Tuhan. Bukan melulu antara hubungan kalian sama Tuhan. Seperti apa, kalian nyanyi, kalian puji Tuhan, kalian menyembah Tuhan, kalian sate setiap hari saat itu baik. Cuman lebih baik lagi kalau kalian bisa membuat orang lain juga lewat semua yang kalian miliki itu, mereka bisa memuliakan Tuhan juga. Ini ada hubungannya sama yang pertemuan lalu ya, kita sempat bahas. Oke, sekarang kita coba baca Roma 12 ayat yang pertama. Bisa dibantu baca lagi, Lin? Untuk Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi di sini kita masuk lebih dalam lagi ya. Jadi di sini dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Berarti ini adalah hal yang penting. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita bukan hanya melulu yang tadi saya bilang, hubungan kita sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita apa ya istilahnya, kita memuliakan Tuhan, kita juga membuat orang lain memuliakan Tuhan. Tapi yang terpenting ini, kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita ini istilahnya tubuh dunia ya, tubuh daging ini. Daging ini memang secara apa ya, karena kita manusia berdosa, jadi istilahnya kecenderungannya itu adalah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, di sini Tuhan minta dengan sangat bahwa kita harus mempersembahkan tubuh ini yang ya banyak cacat celahnya, banyak yang sakit, entah itu rematik atau gimana, atau ya banyak kelemahan lah ya, apalagi yang sudah berumur ini. Tapi itu Tuhan minta. Tuhan minta kita bisa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kita kan masih hidup ya. Jadi kita sekarang masih hidup di dunia ini, kita buat tubuh kita ini persembahan yang baik, yang hidup buat Tuhan. Kemudian yang kudus. Nah, yang kudus ini juga nggak kalah penting. Kalau kalian bisa menjaga tubuh kalian ini dari sesuatu yang rusak. Contohnya, ya yang namanya minuman alkohol, namanya narkoba, namanya pergaulan bebas,
Itu kalian bisa menjauhkan diri kalian dari itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan minta, bahwa kita tetap harus kudus. Karena Tuhan itu kudus, dan Dia menuntut kita untuk kudus. Ya, jadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, yang berkenan kepada Allah itu apa? Yaitu tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus itu tadi. Tapi, gimana kalau sudah terlanjur? Nah, dalam tanda kutip ya. Gimana kalau misalkan udah terlanjur nih, aku misalkan pernah seperti ini, pernah seperti itu, terus kemudian pernah katakan gitu, melok temen, ikut temen, pergi ke tempat-tempat yang nggak bener, mata ini ngelihat kemana-mana, terus kemudian di video, ya sekarang semuanya serba daring, serba video semua ya, jadi mata ini nggak tahu lihat kemana aja. Gimana kalau udah terlanjur seperti itu? Nggak apa-apa, cepat bertobat, cepat berpaling. Kayak tadi ya, hatinya kecenderungannya kemana? Ayo berpaling ke Tuhan. Apa yang berkenan, apa yang Tuhan mau, minta ampun sama Tuhan. Tuhan masih panjang sabar, Tuhan masih kasih. Selama Tuhan belum datang dengan cambuknya, yuk berubah. Berubah total. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, tinggalkan semua yang salah. Tinggalkan semua yang salah, masuk ke yang benar. Ya, jadi sering-sering baca Alkitab, kalian bisa tahu kebenaran itu seperti apa. Kalian sering-sering dengerin firman Tuhan, kalian sering-sering ibadah, kalian sering-sering mendengarkan lagu rohani. Itu kalian tahu maksud Tuhan itu nanti seperti apa buat kalian. Yang mana yang benar, yang mana yang kalian bisa jalani, yang mana yang kalian harus tinggalkan. Memang susah. Tapi yuk, kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan, bukan hanya sekedar kolektor, bukan hanya sekedar duit, materi, tapi yuk, tubuh, jiwa, roh, semua. Kasih persembahan, belajar kasih persembahan yang terbaik. Jangan diambil untuk diri sendiri, buat kesenangan sendiri, tapi yuk belajar. Kasihin buat Tuhan. Percayalah Tuhan akan kasih yang terbaik juga untuk kalian. Saat kalian di dunia ini, setiap kesehatan, Tuhan yang jamin. Amin. Kemudian, setiap masa depan kalian, Tuhan juga yang jamin. Setiap apa yang kalian lalui, Tuhan yang jamin. Semuanya. Kalau kalian bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi semua proporsinya itu adalah, nomor 1 itu adalah Tuhan. Yang lainnya nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir ayatnya Pengkhotbah 11 ayat 9. Bisa dibantuin? Edelin, Asi di situ kah? Ya. Pengkhotbah Pengkhotbah 5 ayat 17. 11 ayat 9. Sukarialah Aku ngelihat kurang dari 10 menit pedot jadi. Terus gimana? Nggak apa-apa, lanjut terus. Masih. Sukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Ini tadi ya. Jadi selama kalian masih muda, kalian ingat ini, kalian patri ini di hati kalian, bersukarialah boleh. Hai pemuda, maksudnya yang muda-muda ya, masih muda. Kita juga termasuk sih. Belum setua itu. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan.
pujian. Tak pernah ku bawa selain yang terbaik, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah, ku bersyukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi dari atas gerakan, ku bawa kepadamu, Yesus. Oh Tuhan, persembahanku ini, sejelek apapun Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah, ku bersyukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima, ku bersyukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Ko Henry bisa tutup dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik remaja, sebagaimana renungan yang telah kita terima pada malam hari ini, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati ini adalah hati yang bulat. Hati yang bulat tidak terpotong-potong untuk perkara yang lain, tapi hati yang benar-benar bulat itu menunjukkan bahwa keseriusan kita untuk mengasihi Tuhan. Biarlah renungan pada malam hari tertanam dari kita semua, dan juga di dalam firman-Nya mengatakan bahwa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mempersembahkan berarti berkorban. Tuhan sudah berkorban untuk kita di kayu salib, untuk menebus segala pelanggaran kesalahan kita semua. Sudah selayaknya kita pun mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya.
siapkan tubuh saudara untuk tetap menjadi korban bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Tuhan, Kau telah selesai dalam berbicara pada malam hari ini, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan memantapkan setiap renungan bagi kami semua Tuhan, terutama bagi remaja dalam masa muda kami Tuhan. Banyak yang kami alami, banyak yang kami akan hadapi dalam hidup ini, persoalan-persoalan, tetapi malam hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab penuh atas tubuh kami. Dan juga Tuhan, kami Tuhan mau memakai tubuh kami Tuhan, untuk tidak dalam perkara dunia, tidak untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, tetapi kami mau pakai tubuh kami Tuhan untuk kemuliaan. Kau pakai kehidupan kami semua yang masih muda ini, dimanapun kami berada, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan yang kami kerjakan. Kami mau Tuhan memakai tubuh kami menjadi terang-Mu dan tidak mempermalukan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Maria yang dalam membagikan berkat pada malam hari ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, hidup nikah, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan, pada malam hari ini, remaja yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menuntun kehidupan kita, memberkati dan memimpin kami semua, mulai malam hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Maria atas renungannya.